Oke, pengacara Roy Suryo. Iya, Bang. Apakah akan Anda tidak lanjuti kejar habis itu laporan palsu, laporan dari pengacara Jokowi tentang katanya ijazah S2, S3 dari Rismon itu palsu dari Jepang, dan juga seolah-olah ada surat kematian atas dirinya, karena itu merupakan cara paling balas dendam dari kubu kalian? Pertama-tama saya tidak akan menggunakan terminologi balas dendam ya, tapi ingin menggunakan terminologi penegakan hukum agar motif yang terbaca adalah murni penegakan hukum. Karena itu saya persilakan Bung Lecumanan untuk melanjutkan, dan saya ingatkan jangan sampai dicabut. Kenapa? Kalau itu dicabut berarti hukum kita tunduk pada transaksi politik dengan cara barter tadi. Yang kedua, saya ingin mendelanjuti, Bang Hensat ini menarik. Kalaulah saya menggunakan terminologi Bang Hensat ya, kalau Rismon itu memang palsu begitu, kan itu tidak berkonsekuensi apa-apa terhadap masalah yang sedang ditangani oleh klien kami ini. Artinya apa? Kepalsuan yang ada pada ijazah Rismon tidak kemudian merestorasi ijazah Jokowi menjadi asli. Ini dua hal yang berbeda. Artinya apa yang diperoleh oleh kubu Jokowi dengan mampu mendudukkan Rismon itu tidak berkonsekuensi apapun terhadap status ijazahnya. Tapi kan secara politis sudah 3 lawan 1. Ya, tapi sekali lagi kan kita sedang berperkara hukum, bukan perkara politik. Ini bukan DPR, ini bukan partai politik, ini penegakan hukum. Yang kedua, selanjutnya justru dengan peristiwa Rismon ini kita jadi tahu bahwa insentif politik yang hendak diraih bukan penegakan hukum, bukan pembuktian. Apalagi kalau kita bicara konsisten dengan restoratif justice, ya Bang Azmi ya, restoratif itu kan ada clue yang paling utama adalah merestorasi keadaan dari korban. Pertanyaannya, apakah kalaupun ini diberi SP3, ini akan merestorasi keadaan Joko Widodo di tengah publik juga secara hukum? Dan apalagi setelah ada 2 restorasi sebelumnya, SP3 terhadap Egy Sujana dan juga Damai Hari Rubis, itu juga tidak mengubah keadaan di mana publik masih meyakini. Pertanyaannya, apakah klien Anda Roy Suryo sudah mulai ketar-ketir atau akan juga berangkat ke Solo? Nah, tawaran itu saya konfirmasi, Bang. Sampai hari ini, sampai kemarin malam, klien kami, Roy Suryo, Kurniati Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi, itu masih banjir ya dengan komunikasi WA, bahkan ada telepon dari kubu sebelah yang mengedarkan sayembara ke Solo. Siapapun yang bisa membawa ke Solo akan dapat jackpot. Ada iming-iming umroh, ada iming-iming pekerjaan. Apa kata Roy Suryo? Dan kami mendapat penegasan dari klien kami, dan kami langsung melakukan rapat evaluasi. Roy Suryo menegaskan akan melanjutkan perjuangan, tetap konsisten dengan hasil penelitiannya, dan dia mengatakan tidak akan bergeser dari perjuangannya meskipun 0,01%. Itu yang membuat kami menjadi tenang begitu. Apakah Rismon tidak ada backingnya, tapi Roy Suryo ada backingnya, makanya Roy Suryo terus? Ya, ada backingnya Roy Suryo, sebagaimana diterangkan oleh Roy Suryo, backingnya adalah Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga komitmen dari seluruh rakyat yang selama ini sudah mendukung Roy Suryo, sehingga insentif dukungan itu tidak ingin dihianati oleh Roy Suryo begitu. Pasal di mana diatur bahwa ada backing dari atas gitu? Ya, itu kan terminologi saja, karena banyak juga yang kemudian mendeskripsikan backing itu seolah-olah kekuasaan, seolah-olah partai yang berulang kali sudah dibuktikan keliru. Misalnya sebelumnya katanya ada partai biru, kemudian begitu dilaporkan oleh Partai Demokrat, tuduhan itu luntur. Artinya apa? Memang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi insentif yang diraih adalah kepercayaan publik untuk mengungkap kasus ini sampai tuntas, sampai ada putusan pengadilan. Pertanyaannya, kalau dikit Bang, kenapa? Rismon ini siapa sih? Lu kenal Rismon di mana sih? Rismon Sianipar datang ke kami setelah dia berperkara, dia berkasus. Dan sebagai seorang lawyer, kami tentu akan membela siapapun yang datang. Dulu awal kenalnya dari mana? Itu ketika berperkara, karena kami kan lawyer. Jadi dia ikut ngomong gitu? Iya, dia yang kemudian datang pada kami setelah 30 April 2025 yang lalu ada laporan Joko Widodo terhadap dirinya. Baru inisial saat itu. Dan kami kemudian membentuk tim advokasi, kami deklarasikan untuk mengawal. Bukan hanya Rismon, Tifauziah Tiasuma, Roy Suryo, dan sejumlah yang lainnya. Nyesal nggak terima dia jadi klienmu? Oh tidak, karena justru Rismon itu sudah keluar dari kami jauh sebelum kasus ini, Bang. Jadi dalam perjalanannya dia mundur, dia tunjuk kuasa hukum baru, Jahmada Girsa yang hari ini mendampingi dia bersama Refli Harun dan kawan-kawan. Maka kami tegaskan bahwa memang hari ini kami tidak. Lu nggak dibagi perselnya atau gimana? Oh tidak, karena memang kami tidak berkepentingan dengan itu begitu. Tanyakan saja pada Jahmada Gisang berapa persen. Pengacara Jokowi, kamu bisa nggak berjanji sekarang ini kalau nanti si Rismon di RJ, kasusnya di SP3, laporanmu ijazah palsunya dia dan juga surat kematian atas Pak Rismon akan diterusin, atau itu Anda cabut sebagai barter atas perintah klienmu? Ya, tetap bahwa terkait dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya, Bang Hotman, kami tetap akan melanjutkan. Akan tetap melanjutkan. Yakin berapa persen bahwa ijazah dia palsu? Bukti apa yang kau miliki?
Ya, bahwa surat keterangan dari Yamaguchi kita Sudah ada? Sudah ada menyatakan bahwa Pak Rismon itu tidak pernah berkuliah tapi tidak selesai. Selama ini pakai gelar doktor dia? Iya, menggunakan yang sertifikasi. Halo Rismon, kalau gua kira kau putra Batak sejati kau. Terus? Ya, kemudian menggunakan gelar bahwa dari S3 dari Yamaguchi yang kemudian dalam penelitian, dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap laporan-laporan yang kami ajukan juga masih menggunakan ijazah tersebut, Bang Hotman. Sehingga kuat dugaan kami ketika diklarifikasi dan sekarang kami mengirimkan tim ya, Bang Hotman ke Universitas Yamaguchi juga untuk melengkapi beberapa dokumen. Sudah kirim tim? Sudah. Bisa nggak saudara berjanji di hadapan 300 juta penduduk Indonesia bahwa laporan polisi jasa palsunya si Rismon ini sama surat kematian dugaan palsu akan Anda teruskan walaupun nanti kasusnya di RJ sama Jokowi? Untuk yang bisa saya sampaikan sementara Bang Hotman bahwa memang klien tetap berkehendak untuk menindaklanjuti proses laporan sampai ke ujung nantinya. Sampai ke ujung? Ya. Aduh. Asmi gimana dong ini dong? Gue pusing. Bang Rismon sudah menjadi harakiri intelektual. Oke, gimana itu? Ya udah bunuh diri narasi kan Bang, betul nggak? Udah. Iya dong, karena dia sekolah pernah di Jepang, dikenal harakiri kan? Ya. Ya udah sama dengan ini adalah bunuh diri terhadap intelektual dia. Ya. Gitu. Ini yang sebenarnya tidak pas bagi Bang Jadi saran Anda untuk Rismon apa? Ya akui, jadi permintaan maaf saja tidak hanya permintaan maaf, tapi sekarang sedang jadi ratusan juta masyarakat Indonesia sedang melihat runtuhnya integritasnya Bang Rismon. Ya. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar permintaan maaf, apalagi nih kita sama anak Medan yang pernah tinggal orang kan Batak itu biasanya prinsip gitu loh. Tidak seperti ini gitu. Di akun saya ribuan orang Batak memaki-maki dia. Iya. Serius. 3 minggu, 4 minggu kan gitu loh. Ternyata Ya. ada itu tadi kan ada lobang yang dia gali sendiri akhirnya membuat jebakan buat dia sendiri kan Bang gitu. Ya. Ini yang menurut kita lagi-lagi bagi siapapun aktivis dan segala macam salah manusiawi, tapi jangan pertahankan kesalahan itu gitu loh. Itulah Ya. sifat daripada seorang katakanlah peneliti, akademisi, semua orang bisa salah gitu. Analisa Anda apa yang akan apa akhir dari kasus ini? Akhir kasus ini pelan-pelan orang yang mempersoalkan ijazah akan merapat satu persatu. Karena menurut saya Akhirnya Jokowi pemenang. oh iya, karena Rismon dalam kasus ini kan dia mesinnya. Karena dia sebagai yang punya linier pada waktu secara keilmuan. Ya. Kalau mesin saja udah dikotakkan oleh katakanlah kelompok atau lawyernya Pak Jokowi dan Pak Jokowi, lah apa yang jadi? Kompetensi apa yang mau? Makanya Bang Roy Suryo mungkin hanya ingin melihat bukti fisik ijazah. Sepanjang bukti fisik tidak diperlihatkan, ini akan terjadi dialektika yang panjang. Jadi Anda menduga Roy Suryo akan juga menyerah? Kalau akan datang ke Solo terima parcel Bang Roy lagi? Suryo punya prinsip yang mungkin menurut saya secara apa ya gen politik dia ada Bang. Jadi betul-betul memang petarung. Petarung ya? Ya petarung. Kalau mungkin jadi kecil kemungkinan bagi saya untuk melihat Bang Roy Suryo karena dia mungkin sudah pernah juga paripurna menjalani Pak Henry, penghukuman. coba dulu analisa gaya Rismon membawa parcel itu kayak inang-inang begitu. Seolah-olah gimana? Coba analisa dulu. Saya rasa dia juga kaget tuh dapat parcel segede gitu tuh. Malah kan kita sekarang bertanya-tanya itu parcel sampai rumah dibongkar apa enggak, dibuka apa enggak. Jadi sebetulnya tapi begini, ini yang menarik dari timnya Pak Jokowi sebetulnya. Dia serang selnya. Kalau dalam perang itu kan diserang sel-selnya. Jadi ini kehebatan Jokowi? Iya. Kehebatan tim pengacaranya? Oh iya, makanya diserang messengernya. Ini orang siapa sih sebetulnya? Terpojok mulai pengacara Roy Suryo? Bukan dia yang terpojok Bang, Rismonnya itu terpojok. Sehingga apa, dia akhirnya mulai mengaku kan. Tapi kan ini sebenarnya substansinya nggak terjawab nih. Oke, Rismon masuk kotak. Tapi ijazahnya Jokowi gimana gitu. Ini aku ada pertanyaan. Bagaimana Bang? Jangan-jangan nanti calon korban berikutnya tersangka dia. Bisa Karena jadi. ini orang terlalu vokal ngomongannya. Ya. Apakah Anda rencana melaporin dia? Gimana? Atau yang lain Analisa mungkin. saudara? Ya menurut saya bisa begitu karena Bisa begitu ya? kan agak kerepotan juga sebetulnya Ya. menghadapi isu ijazah Jokowi ini 11 tahun loh nggak selesai-selesai Ya. ini isu 11 tahun ya?
Oke, kita istirahat dulu. Kita akan minta nanti jawaban pengacara Roy Suryo. Apakah dia khawatir bakal jadi tersangka dalam waktu dekat? Ketemu lagi di Hot Room. Ulah Rismon si putra Batak. Halo saudara Ahmad Kosinudin. Di satu pihak kalau saya nonton kamu itu aku suka dengan tai lalatmu. Oh iya, gimana Aku Bang? suka dengan vokalmu. Baik. Tapi kau sadar nggak siapa lawanmu ini? Siap. Apakah kau tidak khawatir bakal jadi tersangka setelah semua ini berguguran? Iya Bang, perlu saya informasikan ke Abang, dalam advokasi yang saya tangani menjalankan profesi sebagai advokat, membela publik, sudah 2 kasus besar yang saya tangani dan dua-duanya saya ini udah dilaporin. Ya. Jadi Abang nggak usah tunggu-tunggu saya dilaporin, udah dilaporin. Jadi kalau ada laporan-laporan lain nggak ngaruh, apalagi saya punya keyakinan sebagai seorang muslim kita tidak boleh ngarang takdir sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang tidak ada izin Allah, dan sepanjang tidak ada izin nggak akan terjadi. Apalagi saya komitmen membela perjuangan ini karena value kebenaran. Hari ini Rismon Sianipar setelah keluar dari value kebenaran, melawan kebatilan, melawan kepalsuan, kebohongan, sehingga saya tidak merasa. Pesan terakhir Anda untuk Rismon apa? Coba. Pesan Pesanmu saya apa? kepada Rismon Sianipar. Coba langsung aja. Iya, Rismon, kau telah menjadi pengkhianat sekaligus pengecut. Karena itu kau harus siap-siap kerja rodi untuk Jokowi dan siap-siap amsong. Maksudnya kau bisa saja sudah kelelahan, capek dan dipermalukan oleh Jokowi, tetapi belum tentu kau akan bebas dari jerat pidana. Kenapa? Ada 2 kasus. Kalaulah kasus Jokowi engkau dapat SP3, belum tentu kasus Yamaguchi yang dilaporkan Lecumana. Thank you. Gitu. Pesan kamu kepada Rismon apa? Apakah terima kasih Rismon gitu? Gimana? Kepada saudara Rismon bahwa apa yang diteliti selama ini yang mungkin menjadi kekeliruan yang sudah nyata-nyata sekarang, bahwa keterangan UGM juga sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Kita mau menyampaikan apresiasi kepada tindakan Rismon berani mengakui kebenaran. Sekarang kau sudah memuji Rismon. Saya memuji Rismon. Ya? Siap, Bang. Tapi di satu pihak kau laporkan dia polisi. Iya, terkait dengan itu kan 2 hal yang berbeda, Bang Hotman. Oh, 2 hal yang berbeda. Ini pesan dari saya, jangan Iya, kabut lah. iya, Ya. iya. Sementara kita tetap akan menjalankan proses Surat hukum. dari Yamaguchi itu bilang apa? Bahwa tidak benar ini lulusan kami begitu? Bahwa pernah berkuliah di Yamaguchi tapi tidak selesai. Seperti itu, Bang tidak Hotman. selesai S2, S3? S3-nya. S2 juga, S2 tidak ada, S3 pernah melaksanakan kuliah tapi tidak selesai. Sementara di Indonesia, kalau di Surakarta pakai apa dia? Doktor. Oh, Gelar tahunya, doktor itu S3-nya. padahal dia tidak tadi S3. Tidak selesai, Bang Hotman. Di Yamaguchi-nya tidak pernah Terus selesai. yang nulis bahwa dia mati karena apa? Jadi dugaan kami bahwa ada surat kematian yang kemudian kami konfirmasikan kepada Yamaguchi bahwa dengan penggunaan surat itulah bahwa supaya yang tadinya beasiswa itu biar tidak dikembalikan. Karena dia keluar dari Iya. perkuliahan, padahal beasiswa harusnya ganti rugi. Iya, betul, Bang Hotman. Ya? Betul, Bang Hotman. Hati-hati kau Rismon. Siap-siap aja kau pulang ke Tapanuli, bertani di sana sebelum ini Yamaguchi datang lagi. Pak Asmi, apa saran Anda kepada Rismon? Hari ini Bang Rismon itu dalam posisi dia sedang mendapatkan ejekan yang sangat elegan. Ejekan atau hinaan? Ya, penghinaan yang sangat sopan. Ya. Kalaupun itu. Jadi apa ya, Wakil Presiden Pak Gibran itu berhasil menunjukkan kepada dunia, hey, ini loh dulu singa yang kalian anggap. Hari ini dia adalah seperti kelinci yang bisa saya kasih parcel. Itu loh, kelinci Ditutup pintunya lagi? Iya, ditutup pintunya lagi, Bang. Kamu masih depan rumah udah ditutup pintunya. Dan inilah sebenarnya... nangis gua lihatnya. Inilah sebenarnya menunjukkan master kelas diplomasinya Pak Wakil Presiden Gibran. Gitu loh, bisa ditundukkannya Pak Rismon ini. Ya. Ini lagi-lagi ya, makanya kepada siapapun peneliti, khususnya peneliti itu kan harus hati-hati, teliti, tidak boleh ceroboh, hati-hati. Tidak boleh sesuka hati. Hati-hati bukan hanya sekedar celinguk, tapi hati itu adalah menggunakan hati kita berkali-kali untuk melihat satu perbuatan dan keadaan. Jadi ya nikmatilah apa yang sudah Anda dilakukan. sendiri yakin bahwa Rismon itu memang ketakutan karena ditemukan dugaan ijazah palsu dan ada surat seolah-olah dia udah mati. Anda yakin itu? Pasti Bang, itu salah satu puncak karena degradasinya terjadi dalam 3-4 minggu itu. Jadi antara Februari setelah dilaporkan, terus berkunjungnya ke tim kampus Jepang, terus akhirnya ada konfirmasi email dari kampus Jepang, itu Oke. seperti dapat Sekarang menikmati kita beliau. terakhir dari pengamat politik yang sangat canggih. Apa saran lu kepada
Rismond, apa saran lu kepada Pak Jokowi? Kalau Rismond sih sekarang dia mau ngapain saya juga nggak tahu. Sebelumnya dia hidupnya kerja apa juga saya nggak ngerti. Tapi yang jelas, Saran kamu apa? ya ini makanya kita tunggu konser Rismond dan menyanyikan terima kasih Pak Jokowi. Itu mungkin Rismond akan menyanyikan itu. Kenapa dia nyanyi begitu? Loh ya udah terima kasih kan, nanti bentar lagi Pak Jokowi kan diharapkan oleh Rismond. Ya, Pak Jokowi bilang ke Bang Lucumanan ini udahlah dicabut lah, itu sudah bagian dari kita. Anda yakin laporan polisi terhadap Rismond soal dugaan ijazah doktor palsu dari Jepang bakal tidak diteruskan sebagai barter terhadap Bang, dia buat sebagai ucapan apa? terima kasih? Buat apa? Rismond ini bukan pejabat publik. Ya, tapi Habisin kan, waktu aja. apakah Anda yakin sebelumnya sudah ada deal-deal, sudah menghadap? Ya, saya sudah tahu kelemahannya. Dia datang ke sana, oke deh, yuk aku ijazah palsu, nanti hukum apa? Ijazah palsu kamu tidak akan diproses. Kalau itu saya nggak ngerti. Tapi kalau tadi abang tanya ke saya saran untuk Pak Jokowi apa, saya setuju sama Pak Jokowi. Lanjutkan aja proses pengadilan sampai ini inkrah terakhir. Apa yang terjadi menurut analisa kamu? Apakah terjadi ada deal? Kubu Jokowi mengatakan, oke, saya tidak akan lanjutkan laporan ijazah palsu kamu yang dari Jepang, tapi aku ijazah Jokowi palsu. Analogi saya gunakan ada Rismond Sianipar akan dijadikan sapi bajak oleh Jokowi. Puncaknya setelah dia menjalankan sebuah misi, sejumlah pekerjaan-pekerjaan Jokowi untuk membaca sejumlah pekerjaan, dia di ujung akan dijadikan sebagai sapi korban. Dan metode untuk mengorbankan Rismond adalah untuk memenuhi ekspektasi kubu Jokowi yang lain melalui laporan saudara Lucumanan. Artinya apa? Setelah dia dipekerjakan untuk menyelesaikan, membersihkan apa yang menurut Jokowi ini bisa dibersihkan oleh Rismond, dia akhirnya dikorbankan dengan kasus Jadi Yamaguchi. Anda tidak meyakin sudah ada deal? Rismond aman, ijazah palsunya tidak diproses? Beda dengan kasus Egy Sujana. Egy Sujana itu cepat sekali dan langsung kena SP3. Artinya apa? Egy dalam tanda petik lebih cerdik ketimbang Rismond begitu. Bang Otman, ini sama artinya Bang Rismond hanya dikasih obat penenang sementara aja. Gitu. Iya, akan ada tindakan lain. Jadi himbauan kamu kepada Polda apa? Apakah ijazah palsunya akan dihentikan? Oh, Polda harus hati-hati menerapkan RJ karena RJ tadi ada dengan syarat-syarat dan ketentuan, Bang. Gitu loh. Jadi Polda jangan juga menjadi bom waktu yang akhirnya nanti akan diprotes akan penghentian penyidikannya, katakanlah begitu. Karena ini pasal yang diterapkan kan di atas 5 tahun, Bang. Ya. Dan Bang, tanya Bang. Saya tanya ke Bang Husinuddin. Betul tidak gosip yang terjadi di media sosial bahwa keluarga Rismond juga diberitakan bahwa Rismond akan masuk penjara? Jadi keluarganya bukan Rismondnya, maka kemudian keluarganya lah yang meminta Rismond untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Katanya yang diduga membuat surat kematian itu? Bukan, nggak ada hubungan sama surat kematian. Jadi ada si keluarga ini bilang udahlah Rismond, berdamailah sama Jokowi daripada kau di penjara. Apakah betul? Setelah saudara Rismond menunjuk kuasa hukum baru Jahmada Girsang dengan Refli Harun beserta tim, kami tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan Rismond. Emang nggak ada WA grup apa? Kami sudah tidak lagi menjadikan Rismond bagian dari tim tanya, kami. Begitu. Waktu Rismond mau datang ke Solo, Anda tahu nggak? Dia mendekati siapa duluan? Awalnya memang Bang Jahmada Girsang bertemu kami di Polda Metro Jaya. Bilang apa? Bersama Andi Aswan bahwa memang akan ada upaya permohonan RJ. Memang kami juga sudah mendengar dari penyidik bahwa ada permohonan sudah masuk kepada penyidik, Bang Hotman. Sudah ada? Sudah ada permohonan. Gitu. Walaupun dia belum ke Solo? Walaupun belum ke Solo. Jadi rentetannya itu adalah bahwa terjadi permohonan, kemudian ada secara media, kemudian menyampaikan permohonan maaf, baru kemudian tanggal 12 Maret baru Bang Rismond itu pergi ke Solo untuk sowan. Bang, kan syarat formil itu kan pemulihan itu kan sowan, Bang. Itu tadi, pengembalian tadi. Jadi memang wajib ke Solo. Canggih nih Bang, Lecumanan berarti nih. Canggih Bang, canggih Bang. Saya kira aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Sebaiknya Rismond Sianipar, kau pulanglah ke Tapanuli, menghadaplah raja-raja adat di Batak, ya, agar kau jangan sampai merusak nama baik putra-putra Batak. Kalau memang kau yakin benar, berjuang terus. Tapi kalau kau sudah merasa salah sekarang, ini tidak menuduh, pulanglah ke Tapanuli, temuilah raja-raja Sianipar untuk meminta maaf.